Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sirkuit Mandalika akan makin sibuk ke depannya, jadi tidak hanya MotoGP, tahun depan NTB juga akan menggelar MXGP. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali dipercaya menggelar event olahraga kelas dunia tahun depan. Selain MotoGP di bulan Maret, NTB juga akan menjadi tuan rumah Motorcross Grand Prix atau MXGP. Dan insya Allah Juni rencananya MXGP akan digelar di Nusa Tenggara Barat. Nah, MXGP merupakan kejuaraan motocross paling bergengsi di dunia. Ada 3 lokasi alternatif sebagai venue balapan yang ditawarkan pemerintah provinsi. Satu di Lombok, di dekat Mandalika. Kemudian ada Tambora dan Moyo di satu provinsi dengan Pulau Lombok juga. Nah, sementara terkait persiapan MotoGP, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC fokus pada pembenahan sarana dan fasilitas pendukung untuk kenyamanan penonton di sirkuit Mandalika. Jadi kita akan fokus pada kenyamanan penonton dulu. Kenyamanan bagi penonton dimulai dengan pembenahan sejumlah titik di dalam Pertamina Mandalika International Street Circuit. Seperti drainase yang akan dirapikan dan diperbanyak, penyempurnaan paving agar tidak becek saat hujan, hingga memasang jalur pedestrian untuk penonton. Kemudian, untuk tribun dengan label Premier Class yang lokasinya di atas pedok akan lebih disempurnakan, salah satunya dengan memberi pembatas di masing-masing balkonnya. Kemarin kan kita tidak ada pembatas kalau kita lihat. Nah, sekarang kita akan kasih pembatas, jadi orang tidak bisa pindah ke satu ruangan ke ruangan yang lain. Kemudian disinggung soal pembenahan sirkuit ya, menyebut ada sejumlah catatan yang diberikan oleh Dorna, namun jumlah maupun kategorinya tidak signifikan, misalnya saja mengenai pedok tersebut. Seperti yang kita tahu, pedok yang digunakan saat WSBK dianggap masih kurang sempurna, terutama untuk arus keluar masuk logistik. Di event WSBK kemarin, logistik tim para pembalap masuk dari depan pedok. Kondisi tersebut dilakukan akibat adanya taman semi permanen yang berada tepat di belakang pedok. Yang sempurna itu, logistik masuk dari belakang pedok, tapi kan tidak bisa karena ada taman. Nah, nantinya tanaman ini akan dicabut dan terus ditempatkannya di titik yang lain. Lalu area belakang tersebut akan dicor supaya barang bisa masuk lebih mudah. Selain faktor kenyamanan, penyelenggaraan balapan juga tetap memperhatikan keamanan. Ada satu item yang bakal ditambahkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, yakni air fence. Seperti yang terdapat pada sirkuit Red Bull Ring di Austria, air fence biasanya dibutuhkan untuk tipe sirkuit dengan belokan-belokan tajam, sementara sirkuit Mandalika tidaklah demikian. Meski begitu, air fence bisa tetap dipasang sebagai upaya untuk mengurangi fatalitas saat terjadinya insiden. Jadi, seluruh perbaikan nanti ditargetkan tuntas sebelum balapan yang akan digelar pada Maret 2022, dan proses pembenahan tidak akan mengganggu tes pramusim MotoGP yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika pada Februari nanti. Nanti yang digunakan hanya sirkuit, tidak ada penonton untuk pramusim. Dan lebih lanjutnya kita akan update terus ke teman-teman semua. Dan kalau kita perhatikan ya, hanya tersisa sekitar 5% saja yang untuk pembenahan yang akan dilakukan. Jadi tinggal yang kecil-kecil saja seperti fisik drainase, ini akan ditambah supaya kalau hujan lagi ya sederas apapun mungkin diupayakan supaya tidak terjadinya ada genangan.
Ya, sementara itu pada tahun depan sirkuit Mandalika sudah dipastikan menggelar 4 event balap internasional yang sudah kita bagikan di video kemarin, yaitu MotoGP, WSBK, dan 2 kali gelaran IDMXU Asia Talent Cup yang dilaksanakan nanti bersamaan dengan balapan MotoGP serta WSBK tersebut. Dan untuk homologasi sendiri, MotoGP 2022, sirkuit Mandalika sudah pastinya akan dibuat sedemikian rupa semakin aman, semakin nyaman, karena Pertamina Mandalika International Street Circuit yang mulai menyongsong MotoGP, sirkuit dengan panjang 4,31 km ini sudah masuk dalam kalender, sementara MotoGP di 2022 sebagai lintasan baru. Meski demikian, Dorna Sport memberikan atensi terkait aspek keamanan dan keselamatan di sirkuit. Untuk catatan atau masukan dari Dorna yang sempat kita bagikan juga menjadi catatan pihak ITDC demi kelancaran MotoGP Mandalika di 2022, dan catatan yang dimaksud mengenai pemasangan fasilitas keamanan di beberapa titik, khususnya pengaman garis depan di tepi batasan area run-off lintasan. Jadi ada balon tambahan atau air fence di titik dalam sirkuit agar tidak bisa masuk untuk keselamatan atau safety. Jadi air fence ini akan bertindak sebagai peredam benturan pembalap yang keluar lintasan. Fungsinya nanti bisa menyerap benturan kendaraan dan menyediakan kondisi bagi pembalap untuk mendapatkan kontrol atas kendaraannya lagi. Jadi merujuk ke FIM Standard for Circuit di tahun 2020 yang dikeluarkan Januari 2020 lalu, air fence itu merupakan pelindung tambahan di depan palang penahan, dan hal itu sebagai sistem peredam kecepatan dan peluru energi benturan. Jadi setiap mau ada event sirkuit ini akan dicek lagi, dan ya seperti itulah, itu namanya homologasi. Setiap tahun atau setiap mau gelaran akan dicek dulu, dan pengecekan untuk event itu kalau ada sudah beres homologasi barulah boleh dilaksanakan event. Dan untuk MotoGP ini kebetulan kita sudah dikasih tahu ya kurang-kurangnya. Jadi pasca WSBK Mandalika kemarin kita mendapat perawatan untuk menjaga kualitas sarana utama dan penunjangnya, protokolnya dengan menggelar fast race check, dan hasil evaluasinya ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan fisik. Ya, contohnya saja ada yang copot-copot cat pada curve, yang ini dibersihkan lagi, termasuk kerikil kita bersihkan. Ya, semua sirkuit seperti itu perawatannya. Kemudian The Mandalika sebagai kawasan kelolaan PT ITDC tempat sirkuit ini dibangun juga punya pekerjaan rumah untuk menata ulang pengaturan pedok seperti yang kita bahas di awal durasi tadi, karena pedok ini merupakan area kerja utama kru dan pembalap. Nah, jadi nantinya untuk fasilitas logistik yang harusnya datang dari belakang pedok, sementara kemarin sudah kita lihat bedanya datang dari depan pedok, nantinya area pedok ini juga akan berbatasan langsung dengan ruang penonton VIP Premium Class, atau antar balkon ruangan itu sebelumnya tidak memiliki garis pembatas. Jadi nantinya dalam penataan untuk MotoGP akan dipasang pembatas supaya lebih ada yang semacam pembatas tegas untuk pemisah. Selanjutnya mengenai saluran drainase baik di dalam area sirkuit maupun kawasan akses penonton, begitu juga area komersil bakal ditambah dengan menunjang paving block tidak berupa tanah seperti pada saat WSBK kemarin. Nah, kita juga melihat ya kalau MotoGP ini masih lama ya, ibaratnya di bulan Maret ini masih 3 bulan lebih ya, tetapi hotel sudah full di booking di Pulau Lombok ini. Jadi hotel-hotel sudah mulai menerima pesanan kamar untuk periode Maret tahun depan. Hal ini bertepatan dengan jadwal pergelaran MotoGP tersebut. Ya, ada banyak hotel yang sudah dinyatakan fully book ya, sudah penuh, terutama hotel-hotel yang sudah kerjasama dengan travel agent online dan offline. Jadi harga kamar juga otomatis meroket, kenaikan bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Misalnya dari harga yang normal 500.000 menjadi 1,5 juta rupiah, dan begitu seterusnya. Namun tentu masih mengikuti standar
lokasi, dan jenis kamar hingga bintang hotel yang bersangkutan. Nah, kenaikan harga ini tidak serta-merta membuat konsumen enggan membeli, justru sebaliknya, mereka semakin berlomba-lomba mencari kamar yang masih tersedia, dan ini sangatlah wajar, apalagi penggemar MotoGP sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke atas, dan ini tentunya menjadi berkah yang sangat luar biasa bagi para pelaku usaha perhotelan. Ya, meski demikian ya, efek yang dirasakan tidak akan lama menginap terlama pun sekitar sepekan saja. Artinya hal ini belum tentu memberikan efek jangka panjang untuk industri ini. Tapi kabar baiknya penonton tak melulu beraktivitas hanya di hotel dan sirkuit, bisa juga jalan-jalan, makan, hingga belanja souvenir. Nah, jadi sulit kita prediksi yang mengalir khusus di sektor ini selama MotoGP ya teman-teman. Dan ya, kita akan coba memeriksa kondisi salah satu hotel, misalnya Hotel Holiday Resort. Hampir seluruh kamar, tepatnya 99% itu sudah ludes. Dan soal kenaikan harga juga, ini adalah hal yang sangat biasa, bergantung stok dan permintaan. Kemudian ada juga hotel-hotel yang lain ya, boleh jadi ini hanya karena penonton berkaca pada perhelatan ya, saat perhelatan WSBK kemarin banyak penonton yang sulit mendapatkan akomodasi sehingga pemesanan dari jauh-jauh hari dilakukan, berapapun harga yang ditawarkan. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah alarm bagi mereka sehingga membooking lebih awal itu lebih baik. Ya teman-teman, itulah pantauan kita bersama di progres hari ini pada sirkuit MotoGP Mandalika. Sembari kita bagikan informasi yang berkaitan tentang bagaimana kesiapan, catatan Dorna, dan pembenahan ataupun sampai homologasi maupun dari status hotel-hotel yang tersedia kamar-kamarnya. Mungkin itu saja dulu.